bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alif Khairatun Ulfa, CGP Angkatan 10 Kabupaten Kendal. Di sini kami akan melaksanakan tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3. Saya sebagai observer, di samping saya Pak Tukaryanto sebagai coach dan Pak Agus sebagai coachee. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Tukar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Alif. Apa kabar ini? Alhamdulillah Bu Alif sehat. Bagaimana dengan Bu Alif sendiri? Alhamdulillah juga sehat ini Pak Tukar. Ngomong-ngomong, nanti Pak Tukar mau melakukan proses coaching ya Pak ya? Ji Bu, saya insya Allah akan melakukan proses coaching dengan Pak Agus. Tadi malam juga sudah berkomunikasi bahwa ada beberapa kendala di tempatnya Pak Agus. Kemudian ya kita akan menyelesaikan masalah ini. Semoga nanti dengan coaching ini Pak Agus dapat menemukan solusinya masalah tersebut. Oke, baik Pak Tukar. Kira-kira persiapan apa saja ini yang sudah dilakukan Pak Tukar? Untuk ini persiapannya tadi Bu, saya sudah berkomunikasi dengan Pak Agus. Kebetulan besok setelah istirahat kedua gitu Bu, itu Pak Agus juga tidak ada jam karena jam agama, sehingga itu kita gunakan untuk proses coaching Bu terhadap masalah yang dialami oleh Pak Agus pada anak didiknya seperti itu. Oke, baik Pak Tukar. Sebelum nanti melakukan proses coaching ya Pak Tukar, saya akan menyampaikan beberapa hal terkait rubrik penilaian ya. Nanti ketika coaching yang pertama, nah apakah nanti sudah akan saya nilai ya Pak ya? Apakah nanti sudah sesuai dengan alur tirta? Kemudian apakah juga sudah nanti Pak Tukar memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot untuk coachee dan coachee bisa memahami pertanyaan yang disampaikan Pak Tukar gitu. Dan yang selanjutnya perlu diketahui bahwa prinsip coaching ya diantaranya ada 3 Pak Tukar. Yang pertama kemitraan, kemudian proses kreatif dan juga dapat memaksimalkan potensi. Ya, gitu ya Pak Tukar. Namun sebelumnya ini saya mau tanya Pak Tukar, kira-kira apa kompetensi yang ingin dikembangkan nanti Pak Tukar? Sesuai dengan alur tirta ya Bu. Jadi alur tirta ini ada 3 hal yang ingin saya kembangkan. Yang pertama adalah kehadiran penuh saya nanti sama dengan Pak Agus. Kemudian pada kesempatan ini saya juga ingin menjadi seorang pendengar yang aktif bagi Pak Agus. Nah, terhadap kegiatan mendengarkan aktif ini tentu saya akan menjadikan pertanyaan yang berbobot kepada masalah-masalah yang dihadapi oleh Pak Agus seperti itu Bu. Oke, baik Pak Tukar. Dari beberapa kompetensi yang disampaikan Pak Tukar tadi, tentunya ada yang difokuskan ini Pak ya. Kira-kira apa Pak? Terhadap masalah ini mungkin saya ingin memberikan pertanyaan yang berbobot Bu terhadap masalah yang dialami oleh Pak Agus seperti itu Bu. Oke, baik Pak. Kemudian indikator ketercapaiannya. Ini pastinya ketika coaching kan pasti ada indikator-indikator ketercapaian. Kira-kira apa ini Pak dari tujuan pengembangan yang sudah diinginkan tadi? Mungkin melalui kegiatan memberikan pertanyaan yang berbobot kepada Pak Agus, saya ingin Pak Agus ini mendapatkan solusi dari dirinya. Jadi saya di sini hanya membantu menarik benang merah dari apa yang dialami Pak Agus, kemudian Pak Agus menemukan solusi terhadap masalahnya itu Bu. Oke, baik, terima kasih Pak Tukar. Selamat melakukan coaching. Nanti mohon izin saya juga ikut bersama panjenengan semua. Sama-sama Bu. Assalamualaikum Pak Tukar. Waalaikumsalam Pak Agus. Monggo Pak Agus. Bu Alif. Ya Pak. Monggo silakan duduk Pak Agus. Ya. Pak Agus. Baik. Terima kasih Pak Agus sudah datang kemarin, sudah janjian dengan Pak. saya terkait dengan permasalahan yang dialami Pak Agus kemarin. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Baik Pak, alhamdulillah sehat. Sehat ya Pak Agus. Baik. Mungkin nanti kita ngobrol sebentar aja Pak terkait dengan masalah yang panjenengan alami tadi malam juga sudah kita teleponan toh Pak. Ya sudah merencanakan Pak, ini. Oke, sebelum itu kira-kira nih Pak, apa Pak yang ingin disampaikan terkait masalah panjenengan? Saya punya masalah Pak di sekolah kami. Saya ingin membuat suatu pembelajaran yang berbasis proyek kolaboratif Pak. Ingin menyamakan persepsi Bapak Ibu guru kelas 1, 2, 3, 4, dan 5, 6. Tapi kami mengalami kesulitan Pak. Kesulitannya
persepsi yang disamakan oleh Bapak Ibu guru ternyata tidak sama. Itu Pak kesulitan saya. Ya memang Pak, menyusun sebuah pembelajaran yang berbasis proyek dengan berbagai orang itu tentu sangatlah rumit. Tetapi kan apa salahnya kita coba ya Pak ya. Tujuan utama dari Pak Agus melaksanakan itu seperti apa Pak? Tujuan utamanya Pak Jenengan? Saya ingin pembelajaran itu tidak hanya teori saja Pak. Itu harus ada praktek karena sekolah saya itu dekat dengan wilayah hutan Pak. Mungkin banyak rumput, banyak tumbuh-tumbuhan kan untuk beternak kambing dan bisa untuk kan bertani seperti menanam terong, sayuran yang lain, cabai, dan bisa beternak itik karena telurnya kan nanti kan bisa untuk buat telur asin. Itu maksud saya, dan itu semua kan nanti untuk bekal di kemudian hari Pak, bisa menambah ekonomi keluarga. Berarti secara tidak langsung Pak Agus ini memberikan pembelajaran yang bermakna kepada murid ya Pak. Seperti itu nggih. Nah, kira-kira mesti ada kesulitannya Pak. Mungkin kesulitan apa dan tantangan apa yang Pak Agus hadapi dalam pelaksanaannya seperti ini Pak? Tantangan yang pertama adalah kurangnya koordinasi antara Bapak Ibu guru kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan masalah media Pak. Media internet mungkin yang kurang bagus dan mungkin media-media yang lain penunjang yang belum ada di sekolah kami Pak. Jadi Pak Agus perlu penyelarasan dengan Bapak Ibu guru ya, agar niki pembelajaran ini dapat diminati oleh Bapak Ibu guru ya. Betul Pak, kita harus menyelaraskan tentang pembelajaran dengan proyek yang ada, seperti melihat capaian mana melalui bedah capaian itu sehingga kolaboratif antar guru itu dapat disamakan Pak. Intinya adalah Pak Agus masih ada kesulitan terkait dengan penyelarasan antara guru satu dengan guru yang lain terkait dengan capaian pembelajaran tadi. Betul Pak, karena di sekolah saya itu kan gurunya itu kan ada guru kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sedangkan guru kelas 1, 2, 3 itu hanya berfokus pada membaca, menulis, dan berhitung. Tapi ya guru kelas 4, 5, 6 kan sudah kompleks Pak. Pembelajarannya itu sudah pembelajaran yang berbasis ilmu pengetahuan, matematikanya sudah kompleks, jadi untuk mempersamakan persepsi itu agak tersulit Pak, tercapai. Saya mengerti bahwa permasalahan yang dihadapi Pak Agus ini dan teman-teman tentu banyak tantangan seperti itu. Kira-kira agar pembelajaran yang bermakna dan berbasis proyek ini dapat berjalan dengan lancar, kira-kira bagaimana langkah Pak Agus untuk membantu Bapak Ibu guru di sekolah Pak Agus? Saya akan mengajak Bapak Ibu guru untuk memulainya dengan menentukan tema proyek, membuat rancangan proyek, bagaimana pelaksanaan dan bagaimana penilaiannya Pak. Biar jelas dan jadwalnya pun harus disusun dengan bagus. Pak. Jadi merancang pembelajaran terlebih dahulu. Ya. Nah kira-kira dalam pertemuan itu apa yang ingin Pak Agus sampaikan terhadap teman-teman di sekolah? Yang akan saya sampaikan adalah bagaimana membuat jadwal pertemuan, karena apa Pak? Antara guru kelas 1, 2, 3, dan 4, 5 itu kan jamnya berbeda Pak. Bagaimana bisa menyatukan di suatu waktu kita bisa bertemu bersama-sama, berdiskusi, menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada. Berarti langkah pertamanya Panjenengan tadi berdiskusi dulu. Diskusi dulu. Oke, ya. Itu langkah yang baik untuk memulai segala sesuatu adalah diskusi dulu. Diskusi dulu. Kira-kira langkah selanjutnya setelah diskusi itu apa Pak? Langkah selanjutnya kita akan membuat jadwal untuk pertemuan selanjutnya agar permasalahan-permasalahan dapat diselesaikan, baik itu permasalahan tentang pembelajaran, tentang siswa, dan lain-lain Pak. Tentu Pak Agus juga banyak pertimbangan terkait dengan jadwal ngajar teman-teman, kemudian prasarana dari sekolah seperti itu. Nah, untuk melaksanakan tadi kan perlu yang namanya tanggung jawab Pak. Sekarang kita akan membicarakan tentang tanggung jawab dari Pak Agus dan rekan-rekan. Kira-kira tanggung jawab dari Pak Agus dan teman-teman terhadap rencana ini seperti apa Pak Agus? Tentu saya bertanggung jawab untuk mengadakan pertemuan dengan Bapak Ibu guru, dengan menyusun agenda pertemuan yang dapat diikuti oleh semua Bapak Ibu guru sehingga pembelajaran yang lain tidak terganggu dan pertemuan-pertemuan bermanfaat bagi kita semua.
Nah, ini langkah yang baik, tentunya akan harus lebih baik, kita lebih cepat lebih baik ya Pak pemulainya. Nah, kira-kira kapan Pak Agus akan mulai rencana ini Pak Agus? Mungkin minggu depan Pak, karena sekarang kan masih anak-anak belum masuk, mungkin minggu depan semua guru masuk, kita akan melaksanakan Pak. Baik, berarti langkah Pak Agus sudah matang, mempersiapkan bagaimana mengajak teman-teman pada awal pembelajaran untuk bersama-sama memberikan pembelajaran yang bermakna kepada siswa seperti itu. Kira-kira apa yang Pak Agus rasakan setelah sesi coaching ini Pak? Yang saya rasakan, saya mendapatkan pemecahan masalah yang saya hadapi selama ini, yang mungkin ini akan saya gunakan untuk pertemuan selanjutnya Pak dengan Bapak Ibu guru di sekolah kami. Baik, bahwa rencana yang baik dengan niatan yang baik, tentu kita berharap mendapatkan hasil yang baik juga ya Pak Agus ya. Ya Pak. Nah, kita lihat semoga pada sesi coaching yang selanjutnya Pak Agus membawa berita yang baik pula. Terima kasih sudah berkenan memberikan berbagi cerita dengan saya. Ini juga masalah dari Pak Agus yang menemukan, bukan saya, tetapi solusinya datang dari Pak Agus sendiri. Terima kasih Pak Agus, setelah ini bisa kembali ke kegiatan aktivitas selanjutnya. Terima kasih Pak Agus. Terima kasih Pak, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Tukar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Alif. Iya, sehat hari ini? Alhamdulillahirobbilalamin, sehat Bu. Bagaimana panjenengan? Alhamdulillah, saya juga sehat Pak. Alhamdulillah. Pak Tukar, kemarin sudah melakukan coaching ya Pak ya? Jih, laras Bu. Sama Pak Agus ya? Jih, betul. Dan sudah saya amati Pak Tukar terkait coaching yang dilakukan Pak Tukar sama Pak Agus ya. Gimana ini perasaan Pak Tukar setelah melakukan coaching ini? Alhamdulillah Bu, sedikit lega bisa membantu rekan yang memiliki masalah, tetapi yang mana masalah tersebut itu tidak kita berikan pemecahannya, tetapi kita berikan sebuah bayang-bayang agar beliau Pak Agus itu dapat menemukan masalahnya sendiri, memecahkan masalahnya sendiri, seperti itu Bu. Oke, baik. Dari hasil percakapan ya, mungkin ada hal yang lain yang didapatkan dari Pak Tukar. Tentu hal yang lain yang saya dapatkan dari penarian garis merah tersebut, bahwa niatan baik Pak Agus itu menemukan solusinya, yaitu mengajak rekan-rekannya tadi untuk memberikan pembelajaran bermakna kepada muridnya, agar melalui pendidikan di sekolahnya Pak Agus itu anak-anak dapat tadi belajar bertani, dapat belajar memelihara itik, seperti itu. Jadi memberikan pembelajaran bermakna, dan itulah solusi yang diberikan Pak Agus terhadap rekan-rekannya, seperti itu. Oke, baik Pak Tukar. Dari hasil coaching kemarin ya Pak, ini saya punya beberapa data ya, hasil dari supervisi yang dilakukan, dan saya lihat sih indikator pengembangan yang disampaikan Pak Tukar ini sudah memenuhi ya Pak ya, sudah bagus. Dari Pak Tukar bisa mendengarkan aktif, kemudian Pak Tukar juga sudah menyampaikan dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, sehingga Pak Agus itu dapat menemukan solusi yang dihadapi dari masalahnya ya. Kemudian kemarin saya lihat sih coachingnya sudah santai Pak, berjalan dengan santai, kemudian walaupun santai, fokus ya, tetap fokus pada permasalahan, dan sudah mampu merangsang ini ya Pak ya, jenengan sudah merangsang bagaimana si coach ini bisa menemukan solusinya dengan kompetensi yang dimiliki, begitu Pak Tukar. Nah, kira-kira Pak Tukar, apa kompetensi yang masih perlu dikembangkan ya kira-kira setelah coaching ini Pak? Mungkin kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah kehadiran secara penuh. Karena itu tadi, kehadiran secara penuh itu jadi kita mampu memberikan benang merah terhadap masalah yang dihadapi oleh Pak Agus. Mungkin nanti dengan rekan yang lain, seperti itu. Jadi kehadiran penuh yang ingin saya tingkatkan dalam diri saya, seperti itu Bu. Oke, baik Pak Tukar, saya kira itu saja yang dapat disampaikan. Untuk selebihnya sudah luar biasa. Good job ini Pak Tukar ya. Terima kasih Bu. Ya, terima kasih Pak Tukar. Mungkin nanti Pak Tukar di sini bisa langsung melakukan kegiatan yang lain, gitu ya Pak Tukar. Terima kasih. Sama-sama Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin ya Bu ya kembali ke monggo kantor ya Bu ya. Ya sudah bel ini tadi. Iya, Bu.